ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti kegiatan kita setelah acara pembukaan tadi kita laksanakan. Bapak Ibu, untuk pemaparan kita terdiri dari beberapa sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi terkait dengan penggunaan aplikasi SIASN, Dikti HR, dan juga ESKP. Jadi kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian Tendik, Universitas Lampung, PNS, dan P3K mengetahui cara untuk bisa mengakses ke akun SIASN atau MASN, Dikti HR, dan ESKP-nya masing-masing. Selanjutnya kami akan lanjutkan dengan paparan terkait dengan pengisian SKP secara teori dan dilanjutkan dengan praktek simulasi pengisian SKP bagi pegawai PNS dan P3K Universitas Lampung. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lagi, untuk sesi pertama yaitu pemaparan panduan penggunaan aplikasi ASN, insya Allah akan disampaikan oleh salah satu rekan kami dari organisasi dan kepegawaian Universitas Lampung. Kepada Mbak Santi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Bapak Dr. Habib Jimat SEMSI. Yang terhormat para dekan fakultas dan direktur pasca sarjana. Yang terhormat para kepala biro, para kepala OKA, para wakil lembaga, para ketua SPI dan para peserta hadirin Zoom semuanya. Akan mencoba memaparkan panduan penggunaan aplikasi pada ASN. Aplikasi apa aja sih yang harus kita tahu untuk kita gunakan untuk ASN di Pendidik SMP? Yang pertama di sini ada aplikasi BKN atau My ASN. Yang kedua di sini ada Dikti HR dan yang ketiga ada aplikasi ESKP. Aplikasi yang akan kita gunakan atau yang akan kita sosialisasikan hari ini. Oke. Yang pertama BKN My ASN. BKN My ASN ini bisa Bapak Ibu sekalian akses melalui aplikasi web yaitu asndigital.bkn.go.id. Bapak Ibu sekalian bisa sekalian coba untuk login ke website yang tertera di sini untuk trial login untuk daftar akun MyASN. Jadi MyASN ini merupakan sumber data utama dari seluruh ASN nasional atau induk utama datanya ASN, mau itu PNS ataupun P3K. Jadi pastikan bahwa data riwayat yang ada di MyASN BKN itu selalu yang terbaru, karena pembaruan ini tidak hanya menciptakan catatan yang akurat, tapi juga berpengaruh langsung pada proses perencanaan karir dan pengembangan kompetensi. Pembuatan akun MyASN. Di sini ada urutannya. Yang pertama Bapak Ibu bisa masuk ke website asndigital.bkn.go.id. Ini kemungkinan yang belum punya
akun nih ASN yang baru ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang ASN sudah lama, sudah punya akun. Untuk ASN yang baru yang belum punya akun, diharapkan untuk mengikuti alur ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa login, terus reset password, masukkan username dengan menggunakan NIP, lalu masukkan kode reset password yang dikirimkan ke email yang didaftarkan pada saat CPNS atau pengisian pendaftaran P3K. Lalu masukkan password yang baru, setelah itu klik reset password. Selanjutnya, setelah reset password, selanjutnya yaitu lakukan reset MFA. Apa sih MFA itu? MFA ini keamanan ganda atau keamanan untuk kita login ke CSN supaya nggak bisa diakses oleh orang lain yang tidak mempunyai kode akun MFA-nya. Jadi setelah tadi reset yang pertama reset password, yang kedua yaitu reset MFA. Yang pertama klik login, lalu reset MFA. Setelah itu install Google Authenticator di handphone Bapak Ibu. Setelah itu lalu di bagian bawah pilih scan QR code, lalu arahkan handphone Bapak Ibu ke barcode CSN. Lalu pilih masuk dan masukkan NIP dan password yang tadi didaftarkan. Setelah itu baru masukkan kode OTP yang ada di Google Authenticator. Setelah masuk ke beranda ASN Digital, di sini ada pilihan menu layanan individu ASN dan manajemen instansi. Untuk Bapak Ibu bisa pilih yang layanan individu ASN atau pilih My ASN. Nah, ini adalah tampilan beranda My ASN untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat akun, akan login di beranda My ASN seperti ini tampilannya. Di sini ada untuk update profil Bapak Ibu untuk layanan ASN, PNS dan P3K. Di sini ada untuk update riwayat jabatan, riwayat kinerja, riwayat golongan. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan peremajaan secara mandiri. Lalu di sini ada tampilan menu layanan ASN ya. Di sini Bapak Ibu layanan ASN ini bisa cetak kartu ASN secara virtual atau kartu istri, kartu suami. Di sini Bapak Ibu bisa lakukan cetak kartu sendiri. Selanjutnya ada aplikasi Dikti HR. Apa sih aplikasi Dikti HR itu? Aplikasi Dikti HR ini merupakan sumber data untuk seluruh pegawai yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan ini ditujukan untuk seluruh ASN, baik PNS ataupun P3K. Jadi Bapak Ibu, pertama tadi pastikan data Bapak Ibu sekalian semua di aplikasi MyASN itu sudah sesuai atau sudah yang terbaru. Selanjutnya di aplikasi Dikti HR ini Bapak Ibu juga harus pastikan datanya juga selalu terbaru. Bapak Ibu bisa akses untuk Dikti HR ini melalui tautan OSDM kemdikti.go.id/diktihr. Ini untuk masuk ke akun Dikti HR itu login menggunakan NIK Bapak Ibu masing-masing. Lalu login menggunakan password default yaitu bintang data dana besar *12345. Ini untuk seluruh ASN semua passwordnya menggunakan password default. Jika Bapak Ibu belum merubah passwordnya masih menggunakan password yang sama. Ini tampilan data pribadi untuk Dikti HR. Bapak Ibu semua kalau sudah bisa login di aplikasi Dikti HR, pastikan data pribadinya sudah sesuai atau sudah sama dengan
aplikasi di CISN Bapak Ibu. Next. Di sini ada untuk update riwayat data jabatan atau data kepangkatan. Jika Bapak Ibu ada data yang tidak sesuai antara MyASN atau CSN dengan DiktiHR, Bapak Ibu bisa melakukan sinkron secara mandiri, yaitu dengan pilih riwayat jabatan atau riwayat kepangkatan, itu lalu klik sinkron BKN, lalu yang kedua klik sinkron NII, lalu yang ketiga sinkron data pribadi. Next. Selanjutnya ada aplikasi ESKP. Apa sih SKP? ESKP itu adalah aplikasi yang dibuat untuk pegawai. Ini ESKP khususnya untuk pegawai di Kemdikti Saintek. Dia bisa diakses melalui aplikasi website osdm.kemdiktisaintek.go.id/skp. Jadi Bapak Ibu, aplikasi SKP ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan proses penilaian kinerja, mulai dari perencanaan, laporan, monitoring, sampai dengan evaluasi kinerja untuk seluruh ASN, baik PNS maupun P3K. Untuk masuk ke akun SKP itu sendiri, Bapak Ibu sama dengan akun yang DiktiHR, yaitu menggunakan NIK Bapak Ibu dan menggunakan password default bintang data 12345. Nah, ini untuk tampilan berandanya di SKP Bapak Ibu jika sudah berhasil login. Bapak Ibu, tampilannya seperti ini bisa dilihat untuk di data pribadi. Pastikan data pribadi sudah sesuai untuk NIP, nama, kayak pangkat, jabatan. Itu pastikan sudah sesuai semua. Apabila ada yang tidak sesuai, misal di CSN datanya sudah sesuai, di DiktiHR juga sudah sesuai, tapi di ESKP ternyata berbeda. Bapak Ibu bisa melakukan memperbarui data pegawai atau perbarui dengan tambah riwayat jabatan gitu. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika dalam aplikasi ESKP mengalami kendala atau ada data yang tidak sesuai dan tidak bisa diperbaiki secara mandiri, Bapak Ibu bisa melaporkan atau mengisi Google Form yang tertera pada alamat berikut. Untuk kontak person, untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada kendala bisa menghubungi tim organisasi kepegawaian, ada nomor WhatsApp-nya atau bisa melalui sosial media tim organisasi dan kepegawaian. Oke, sekian. Jadi pada intinya data utama kita yang harus kita pastikan sesuai, yang utama yaitu pada aplikasi MyASN, itu yang utama. Karena itu data utama kita yang data nasional, dan kemudian data dari MyASN itu yang kita sinkronkan ke DiktiHR, lalu kemudian untuk dilaksanakan di aplikasi ESKP begitu. Dan sekian itu pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Mbak Santi yang telah memberikan paparan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh lingkup kementerian kita ya, yaitu MyASN, lalu ada DiktiHR dan juga ESKP. Mungkin Mas Wahyu boleh tampilkan link dulu sebentar, linknya tadi. Oke. Yang telah disampaikan Mbak Santi tadi, pengaduan ESKP. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan ESKP, Bapak Ibu harap untuk dapat mencatat begitu atau men-screenshot link koordinasi kita ya Bapak Ibu, karena kedepannya ketika Bapak Ibu memiliki masalah, Bapak Ibu hanya tinggal mengirimkan aduan permasalahan Bapak Ibu melalui link tersebut. Jadi mulai dari data Bapak Ibu yang mungkin belum sesuai yang ada di aplikasi DiktiHR, SIASN atau bahkan ESKP, silakan Bapak Ibu tinggal akses
link tersebut dan juga melayangkan ajuannya disertai dengan bukti dukungnya Bapak Ibu. Jadi kami akan membalas aduan Bapak Ibu 1 kali 24 jam dan akan kami kirim via email Bapak Ibu masing-masing untuk efisiensi dan efektivitas koordinasi dan pembuatan SKP Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pemaparan berikutnya yaitu terkait dengan pengisian sasaran kinerja pegawai berdasarkan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Biro OSDM Kementerian kita pada akhir bulan yang lalu. Next. Next. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sama-sama tahu bahwa untuk pengisian sasaran kinerja pegawai kita memiliki beberapa pedoman gitu yang sudah diperbaharui hingga hari ini begitu. Ini dasar hukumnya. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa hal-hal yang perlu kami sampaikan ulang kepada Bapak Ibu sekalian terkait Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Di antaranya yang pertama bahwa kewajiban pengisian atau pembuatan SKP ini dilakukan oleh seluruh ASN yaitu PNS dan P3K. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan adalah formatnya ya Bapak Ibu ya, bahwa format SKP kita itu beda, tidak seperti DP3 begitu, bahwa SKP kita terdiri dari hasil kinerja dan juga perilaku kerja. Kalau dulu kita mengenal perilaku kerja hanya beberapa komponen begitu seperti disiplin, kepemimpinan, integritas, namun untuk Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 kita menggunakan core values ASN sesuai dengan pengembangan PP 30 tahun 2019 yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Artinya Bapak Ibu para pejabat penilai kinerja selain menilai kinerja utama, Bapak Ibu juga wajib menilai perilaku kerja para pelaksana Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan core values ASN yaitu berorientasi pelayanan sampai kolaboratif. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk evaluasi kinerja kita juga menggunakan sistem kuadran kinerja. Artinya kita tidak menggunakan rumus-rumus yang ribet begitu ya. Apalagi sekarang sudah difasilitasi oleh sistem ESKP. Next. Baik, ini gambaran umumnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa pimpinan akan menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dalam perencanaan kinerja. Lalu para pelaksana begitu pegawai akan memberikan penilaian atau pelaksanaan dan akan dilakukan pemantauan serta pembinaan. Jadi di aplikasi SKP para pimpinan itu dapat melakukan monitoring dan juga pemantauan kinerja dari pegawai yang ada di bawahnya. Lalu dilakukan evaluasi di setiap akhir periode. Untuk periode kita di sistem bisa mengakomodir triwulan, semester dan juga tahunan. Serta setelah itu juga tentu ada tindak lanjutnya ya Bapak Ibu. Itu gambaran umum pengisian SKP. Selanjutnya. Baik, Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang perencanaan kinerja, yakin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan perencanaan kinerja yang dilakukan di unit masing-masing. Kami bantu untuk refresh kembali bahwa yang pertama kita perlu melihat gambaran keseluruhan organisasi kita sesuai renstra kita masing-masing Bapak Ibu ya. Terkhusus untuk Bapak Ibu penata usaha pimpinan atau sekretaris pimpinan yang saat ini bergabung, Bapak Ibu juga nanti mungkin akan membantu begitu mengisikan SKP dari pimpinan masing-masing, perlu melihat perjanjian kontrak kinerjanya begitu PK-nya, renstra untuk dapat diinput di aplikasi SKP. Lalu yang kedua, dalam prosesnya perlu dilakukan dialog kinerja Bapak Ibu. Artinya secara ideal kegiatan ini dilakukan di awal tahun, dilakukan dialog kinerja bersama seluruh dengan pegawai yang ada di unit kerja, lalu memaparkan target-target yang akan dicapai di unit kerja tersebut dan para pimpinan tentunya akan memberikan ekspektasi begitu apa saja yang ingin didelegasikan kepada pegawai yang ada di bawahnya begitu. Untuk selanjutnya disusun juga manual itu untuk JPT dan juga pimpinan unit mandiri.
Lalu menyusun strategi pencapaian hasilnya, ini masih khusus untuk pimpinan begitu ya. Lalu membagi peran pegawai, dalam hal ini di SKP kita mengenal matriks begitu ya, matriks kinerja, di mana pimpinan itu dapat menugaskan pekerjaan secara cascading ke pegawai yang ada di bawahnya. Sehingga ketika pegawainya membuka aplikasi ESKP, pegawainya sudah bisa melihat pekerjaan apa yang ditugaskan oleh pimpinannya. Oleh karena itu, pegawai punya kewajiban untuk membuat hasil kinerja utama sesuai dengan kinerja yang diekspektasikan atau diturunkan oleh pimpinannya. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya. Baik, ini contoh untuk penyusunan rencana SKP kita melihat dari perjanjian kinerja. Jadi dokumen ini sangat berguna untuk sekali lagi Bapak Ibu penata usaha pimpinan dan juga sekretaris pimpinan yang saat ini bergabung. Bapak Ibu wajib punya PK-nya, lalu Bapak Ibu bisa menginput di aplikasi ESKP sebagai kinerja utama dari pimpinan Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya. Baik, ini salah satu bentuk penyusunan rencana SKP CPT. Sama, kita menggunakan format yang sama. Ini untuk tampilannya kita gunakan tampilan Excel begitu ya Bapak Ibu ya, untuk familiar begitu. Next. Baik, Bapak Ibu, di sini juga kita memiliki perbedaan dari sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu yang lupa begitu ya. Kita juga memiliki perilaku kinerja Bapak Ibu. Jika tadi kita berbicara tentang kinerja utama di mana kita memberikan ekspektasi atau tugas begitu ya kepada pegawai yang ada di bawah Bapak Ibu masing-masing untuk mengerjakan salah satu tugas tertentu, maka di perilaku kinerja Bapak Ibu juga dapat memberikan ekspektasi yang ingin Bapak Ibu berikan kepada pegawai yang ada di bawah Bapak Ibu. Di situ ada 7 nilai core values ASN berakhlak yang menjadi ukuran dalam perilaku kerja. Contohnya di situ ada berorientasi pelayanan. Bapak Ibu dapat mengisikan ekspektasi khususnya, begitu. Jika Bapak Ibu merasa Bapak Ibu perlu memberikan catatan atau arahan kepada pegawai tertentu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya pun bisa diakomodir dalam unsur-unsur yang lainnya, begitu. Ada akuntabel, ada kompeten, harmonis, loyal, aktif, dan kolaboratif. Jadi seluruh komponen perilaku kinerja sudah terakomodir melalui core values yang tertampil di layar Bapak Ibu. Baik, untuk pimpinan, Bapak Ibu pimpinan juga nanti ketika mengisi sasaran kinerja pegawai, Bapak Ibu juga perlu memberikan tambahan perspektif begitu ya. Di sini ada 5 perspektif, yaitu perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, penguatan internal, dan perspektif anggaran. Ini khusus untuk para pimpinan, sehingga untuk penata usaha pimpinan atau sekretaris pimpinan wajib untuk dapat menambahkan beberapa perspektif ini dalam penginputan kinerja utama para pimpinan masing-masing. Selanjutnya. Oke, ini masih terkait dengan penyelarasan kinerja organisasi ke individu, di mana seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa aplikasi SKP ini nantinya akan mengakomodasi begitu cascading atau turunan pekerjaan dari pekerjaan level tertinggi yaitu Bu Rektor hingga pekerjaan ke level terendah yaitu pelaksana yang ada di unit masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya dilakukan dialog kinerja untuk dapat melakukan breakdown begitu atau pembagian tugas dari pekerjaan pimpinan atas ke pekerjaan dengan outcome tinggi ke level pelaksana begitu Bapak Ibu. Selanjutnya. Oke, ini salah satu contohnya. Nanti ini kami akan share saja PPT-nya agar bisa dibaca. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tools untuk mempermudah yaitu matriks peran hasil Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu cara langkah pertama adalah mengisi terlebih dahulu dalam Excel begitu apa pekerjaan atau kinerja utama dari pimpinan paling tinggi di unit kerja Bapak Ibu. Misalnya dari fakultas begitu, setelah dapat turunan pekerjaan dari WR1, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan seluruhnya pekerjaan atau kinerja utama dari dekannya masing-masing. Lalu Bapak Ibu
tulis pekerjaan di bawahnya yang Bapak Ibu rasa, Bapak Ibu ekspektasikan untuk dilakukan oleh pegawai masing-masing. Dan ini dilakukan berjenjang mulai dari pimpinan tertinggi, yaitu misalnya dekan dalam hal ini, lalu ke wakil dekan, lalu ke kabak umum, atau nanti ke kajur begitu ya, kalau Bapak Ibu PLT yang ada di jurusan di laboratorium begitu. Sampai nanti turun ke pelaksana kita semua gitu, jabatan pelaksana dan fungsional. Next. Oke, setelah nanti dilakukan pembuatan matriks peran hasil tadi, Bapak Ibu hanya tinggal memindahkan matriks peran hasil yang Bapak Ibu lakukan itu ke dalam format SKP. Nah, ini dalam bentuk Excel-nya ya Bapak Ibu, namun nanti akan ditunjukkan oleh rekan kami penginputan melalui aplikasinya. Jadi ketika Bapak Ibu buka aplikasi, Bapak Ibu tidak bingung mengisikan apa yang harus Bapak Ibu kerjakan begitu. Karena Bapak Ibu sudah melakukan pembagian tugas terlebih dahulu oleh tim kerja. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal copy paste begitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang telah menjadi hasil diskusi dalam dialog kinerja tersebut begitu. Dan nanti tahapan demi tahapannya akan kita paparkan melalui sesi praktek nanti. Begitu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah bahwa kita juga perlu memperhatikan begitu ya dalam penyusunan SKP kaitan dengan target-target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan tinggi kita, karena ini juga menjadi salah satu barometer pencapaian targetnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu pimpinan yang sudah memiliki PK dan juga sudah memiliki target yang detail begitu, yang spesifik, namun tidak digunakan dalam pengisian ESKP. Jadi seharusnya pengisian ESKP nanti terutama pimpinan itu indikator targetnya harus sesuai dengan PK dan juga range tengahnya Bapak Ibu, sehingga breakdown pekerjaan ke bawah itu lebih mudah nantinya. Begitu. Next. Oke, ini untuk individu sama saja kita lihat dulu pembagian matriks kinerjanya. Kalau tadi saya bilang menggunakan Excel ya, kita tampilkan. Lalu selanjutnya nanti kita inputkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Next. Oke, ini sama saja. Jadi matriks kinerjanya di input ke dalam aplikasi. Dalam hal ini kita contohkan dalam format Excel begitu ya. Selanjutnya. Oke, baik. Ini adalah rangkaian sasaran kinerja Bapak Ibu. Dalam aplikasi ESKP nanti juga Bapak Ibu perlu mengisi sasaran kinerja tersebut dibutuhkan dukungan apa saja dalam mencapai target yang Bapak Ibu inputkan ke dalam ESKP. Misalnya yang pertama dukungan sarana administrasi yang memadai misalnya, atau dukungan sarana prasarana IT begitu, atau dukungan pimpinan dalam pengambilan kebijakan internal. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu wajib mengisi Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu nanti mengirimkan rencana SKP Bapak Ibu untuk disetujui oleh pimpinan Bapak Ibu masing-masing. Lalu juga ada skema pertanggungjawaban apabila kinerja utama Bapak Ibu yang Bapak Ibu usulkan itu misalnya tidak tercapai begitu. Misalnya mungkin perlu dilakukan mekanisme pelaporan secara berkala misalnya begitu. Lalu untuk konsekuensi apabila tidak tercapai seperti apa? Misalnya adanya pemberian teguran begitu. Namun dalam hal ini untuk konsekuensi kita pilih konsekuensi positif aja ya Bapak Ibu ya. Jika kinerja utama Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuangkan ke dalam ESKP itu tercapai semua, maka Bapak Ibu yang secara kinerja excellent itu akan diberikan rekomendasi pengembangan kompetensi oleh pimpinan Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini adalah menjadi poin utama bagi Bapak Ibu pimpinan untuk menjadi kontrak kinerja antara pimpinan dan juga pelaksana begitu, atau pegawai yang akan melaksanakan ekspektasi pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya.
Oke, di sini juga ada umpan balik kinerja Bapak Ibu ya. Selama proses pengisian atau proses pelaksanaan hasil kinerja yang telah diinputkan dalam sasaran, Bapak Ibu juga dapat melihat, memonitoring begitu. Ini khusus kepada pimpinan untuk bisa melihat bagaimana progres pegawai Bapak Ibu di unit kerja Bapak Ibu dalam melaksanakan kinerja utama yang telah direncanakan di awal tahun. Di aplikasi nanti juga ada beberapa fasilitas untuk Bapak Ibu para pimpinan dapat berkomunikasi feedback dua arah antara Bapak Ibu dan pegawai masing-masing dalam memonitoring pelaksanaan kinerja utama dari pegawainya masing-masing. Selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini juga salah satu hal yang perlu kita ingatkan kembali kepada Bapak Ibu pimpinan khususnya dan juga kita Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bahwa berdasarkan peraturan terbaru penilaian dari kinerja kita, laporan kinerja kita itu dicapai berdasarkan kuadran ini Bapak Ibu ya, bahwa penilaian kita itu antara baik, kurang atau sangat baik SKP-nya tahun ini itu berdasarkan penilaian dua sumbu begitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah hasil kerja atau hasil kinerja kita dan juga perilaku. Bapak Ibu yang memiliki hasil kerja baik begitu dengan perilaku yang baik akan menghasilkan hasil baik juga. Apabila Bapak Ibu secara hasil kinerja sangat baik dengan perilaku kerja yang baik, maka nilainya juga baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana agar SKP kita itu sangat baik Bapak Ibu? SKP kita sangat baik Bapak Ibu dapat capai apabila sumbu hasil kerja itu menghasilkan predikat sangat baik dan juga sumbu perilaku kerja mendapatkan predikat sangat baik. Dalam hal ini nanti penilaian masing-masing kinerja utama itu diwakilkan oleh predikat utama yaitu di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu secara kinerja utama begitu atau pekerjaan harian kita bilangnya itu memuaskan dalam arti sesuai ekspektasi dari pimpinan. Lalu secara perilaku juga sesuai ekspektasi pimpinan. Ini kan baik dan baik begitu ya. Maka nilai dari laporan kinerjanya juga baik Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan predikat untuk SKP-nya sangat baik, Bapak Ibu bisa untuk mengupayakan hasil kerja secara optimal untuk mendapatkan penilaian di atas ekspektasi dan perilaku kinerja juga di atas ekspektasi yang nantinya akan menghasilkan nilai sangat baik. Untuk perhitungan dan lain sebagainya di sistem sudah sangat mudah. Nanti pimpinan hanya tinggal memberikan predikatnya saja, lalu rekomendasi penilaian pun akan muncul sendiri Bapak Ibu. Begitu. Selanjutnya. Oke, ini sama ya. Ini untuk evaluasi akhir tahun. Kalau yang tadi mungkin kita sebut evaluasi triwulan atau semester. Namun kita mungkin di Universitas Lampung akan menggunakan SKP ini untuk penilaian tahunan ya Bapak Ibu ya. Karena namun untuk teman-teman JF nanti bisa menggunakan aplikasi SKP ini jika membutuhkan kekurangan angka kredit juga bisa dilakukan bulanan atau triwulan atau semester ya untuk memenuhi kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsionalnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu dalam memberikan predikat begitu ya untuk memberikan nilai di setiap capaian kinerja bagi pegawainya juga harus ada dasarnya Bapak Ibu ya. Jadi apabila pegawai Bapak Ibu sebagian besar atau seluruh hasil kerjanya itu sesuai dengan kinerja utama yang diekspektasikan dan memberikan respon yang positif, maka Bapak Ibu berikan sesuai ekspektasi. Jadi kalau Bapak Ibu pegawainya begitu ya, berangkatnya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan sesuai dengan perintah Bapak Ibu, itu sebenarnya sesuai ekspektasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memberikan nilai di atas ekspektasi, artinya pegawai Bapak Ibu tentu memberikan hasil kerja yang melampaui ekspektasi Bapak Ibu dari segi ide, gagasan, atau mungkin kinerja yang ya tentunya secara periode waktu juga
bisa diukur Bapak Ibu ya, sehingga ketika nanti ditanya mengapa pegawai ini mendapatkan nilai di atas ekspektasi, Bapak Ibu dapat memberikan data dukungnya begitu. Karena dalam pengisian SKP juga nanti disertai link Bapak Ibu untuk mengusulkan atau mengunggah data dukung pekerjaan dari masing-masing pegawai begitu. Baik, untuk perilaku kerja Bapak Ibu, jadi kalau tadi adalah kinerja utamanya ya atau hasil kerjanya, sedangkan kalau untuk perilaku kerja Bapak Ibu memberikan nilai perilaku di atas ekspektasi itu apabila pegawai Bapak Ibu konsisten menjalankan core values ASN-nya, namun tidak hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu, tapi juga untuk rekan-rekan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki pegawai yang memang orangnya sopan, senyum, sapa, baik hati, tidak sombong begitu ya, itu sebenarnya mungkin sesuai ekspektasi sebenarnya secara perilaku kerja ya. Artinya baik-baik saja begitu, hanya untuk dirinya sendiri. Namun jika kinerjanya begitu selain baik untuk dirinya sendiri, namun memberikan pengaruh bagi unit kerja begitu, kan membantu misalnya di grup begitu ya, secara inisiatif memberikan sharing kaitan dengan webinar-webinar terbaru begitu, mengajak rekan-rekannya untuk meningkatkan kompetensinya misalnya. Nah ini termasuk perilaku kinerja yang di atas ekspektasi Bapak Ibu. Artinya penilaiannya tidak hanya masuk pagi pulang sesuai dengan jam kerja Bapak Ibu, tapi juga bagaimana pegawai tersebut memberikan pengaruh bagi unit kerjanya untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Begitu Bapak Ibu. Next. Oke, di sini ada Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk evaluasi Bapak Ibu, kami pastikan dan kami menyarankan Bapak Ibu untuk memahami yang sebelumnya tadi, karena bagian tadi adalah bagian pengisian sasaran kinerja Bapak Ibu. Jadi karena seharusnya ini dilakukan di awal tahun, namun ini tidak ideal ya Bapak Ibu ya, karena aplikasi kita baru launching, sehingga nggak apa-apa kita buat rencananya di akhir tahun berdasarkan apa yang sudah kita lakukan begitu. Lalu setelah Bapak Ibu isi, nanti Bapak Ibu akan mengajukan sasaran kinerja tersebut untuk bisa disetujui oleh pimpinan Bapak Ibu masing-masing. Setelah disetujui, baru Bapak Ibu nanti secara seharusnya berperiodik mengisi hasil saat di-input. Nanti akan ditampilkan demonya, lalu baru setelah dievaluasi kinerja pegawai. Nah untuk evaluasi ini memang fokusnya adalah pekerjaan atau tugasnya dari pejabat penilai kinerja tenaga kependidikan di masing-masing unit Bapak Ibu ya, berdasarkan surat kami yang telah kami edarkan dan sudah kami assign semua seluruh pegawai yang sudah masuk di kami. Insya Allah pegawai tersebut sudah memiliki pejabat penilai kinerja dan atasan langsung dari pegawai pejabat penilai kinerja masing-masing. Selanjutnya. Oke, ini salah satu contohnya juga. Mungkin informasinya adalah bahwa berdasarkan nilai sakit kita gitu, seharusnya rekan-rekan pegawai kita nih harusnya lumayan dinamis begitu ya penilaiannya. Ini juga menjadi sorotan dari rekan-rekan Biro SDM bahwa banyak pegawai yang nilainya di awal-awal sebelumnya ketika pelaporan itu sangat baik gitu ya. Namun ketika tahu ini bisa dikonversi menjadi angka kredit untuk jabatan fungsional, lalu di ujungnya diganti menjadi sangat baik. Nah ini menjadi fenomena gitu, dan harapan ini tidak terjadi lagi tahun ini, bahwa penilaian baik dan sangat baik ini harus berdasarkan poin-poin yang telah kami sampaikan tadi, memiliki dasar mengapa Bapak Ibu memberikan nilai sangat baik bagi pegawai tersebut dari sisi kinerja utama dan juga perilaku kinerja. Selanjutnya. Baik, lalu jika pegawai tersebut mendapatkan predikat di atas ekspektasi atau laporan kinerjanya sangat baik, begitu. Lalu apa hukumnya bagi yang bersangkutan? Berdasarkan pasal 33 di ayat 1 bahwa pegawai yang memiliki predikat sangat baik 2 tahun berturut-turut itu memiliki prioritas Bapak Ibu dalam skema talent pool Bapak Ibu. Talent pool ini apa Bapak Ibu? Untuk ini adalah proyek begitu dari
rekan-rekan BKN di tahun selanjutnya bahwa pemilihan pimpinan jabatan pimpinan tinggi Pratama begitu nantinya ke depan bahwa itu tidak perlu melakukan seleksi terbuka seperti ini ya, seperti ada mungkin nanti akan bisa ngambil dari riwayat portofolio dari pegawai-pegawainya sendiri. Nah, rekan-rekan yang memiliki riwayat laporan kinerja yang sangat baik secara beberapa tahun berturut-turut. Nah, ini akan mendapatkan prioritas untuk potensi peningkatan kompetensi begitu Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada kesempatan untuk mengikuti beberapa atau berbagai kesempatan peningkatan kompetensi, harapannya adalah Bapak Ibu pimpinan itu memberikan tugas tersebut kepada pegawai yang memiliki predikat sangat baik terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena itu adalah haknya pegawai yang memiliki predikat sangat baik. Begitu. Selanjutnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang memiliki predikat di bawah baik begitu ya, cukup atau kurang gitu, bahkan sangat kurang, maka ini perlu ada evaluasi Bapak Ibu. Bahkan yang paling parah adalah kita perlu melakukan uji kompetensi kembali tentunya untuk jabatan fungsional. Nah ini sepertinya di tempat kita tidak ada ya Bapak Ibu ya, minimal semuanya baik begitu ya, insya Allah amin, sesuai dengan realita begitu ya. Oke, selanjutnya. Baik, ini Bapak Ibu yang memang pegawai mutasi atau penugasan khusus. Bagi secara singkat Bapak Ibu yang pegawai yang pindahan dari instansi luar ke Universitas Lampung, Bapak Ibu hanya tinggal menyesuaikan kapan Bapak Ibu pindah dari instansi sebelumnya ke dalam Universitas Lampung, dan itu yang nanti akan kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional baru begitu di tahun berjalan. Nanti Bapak Ibu ketika melihat data pegawai Bapak Ibu masing-masing di aplikasi, mungkin Bapak Ibu perlu memperhatikan tuh periode penilaian SKP di atas kanan. Karena biasanya periode itu akan sesuai dengan TMT jabatan fungsional Bapak Ibu masing-masing. Apabila Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional yang baru begitu. Next. Baik, untuk selanjutnya ini ada SKP untuk tugas belajar, bahwa sama seperti yang sebelumnya gitu, bahwa pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar juga perlu mengisi SKP. Seperti kalau untuk tenaga kependidikan saat ini nggak ada yang tugas belajar ya? Nggak ada ya, artinya semuanya buat semua begitu. Mungkin ini kita fokuskan nanti untuk teman-teman dosen begitu ya, yang sedang melaksanakan tugas belajar untuk dapat mengisi SKP. Namun untuk dosen kan masih menggunakan format Excel begitu ya, sehingga masih sama begitu, tidak ada perubahan. Selanjutnya. Oke, masih sama selanjutnya. Oke, ini ada formatnya juga untuk yang tugas belajar. Nanti kalau memang butuh silahkan nanti informasikan saja apabila dibutuhkan form untuk pengisian tugas belajar. Ini khusus untuk dosen ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu secara pengenalan atau refresh mungkin lebih tepatnya ya, karena secara teori juga sama begitu kaitan dengan pengisian sasaran kinerja pegawai, karena memang peraturannya masih sama Bapak Ibu ya. Ini hanya ada refreshment saja, dan akan selanjutnya akan kami bantu untuk demo pengisian SKP langsung ke sistemnya begitu oleh rekan kami, yaitu Saudari Tea Hapsari. Kepada Saudari Tea Hapsari kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan untuk pengisian secara teknisnya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, yang pertama di sign out. Oke, Bapak Ibu, saya mengambil contoh dari Katim kami, dari organisasi dan kepegawaian. Di sini Bapak Ibu untuk dipastikan alamat websitenya yaitu diosdm.kemdiktiscientech.go.id. Nah, untuk yang tahun kemarin kan kita menggunakan ESKP, itu udah punya Dikdasmen Bapak Ibu. Jadi yang sekarang tidak digunakan lagi. Jadi sekarang beralih menjadi osdm.kemdiktiscientech.go.id.
Kemudian kita masuk login yaitu NIP dan kata sandi. Dari mana NIP dan kata sandi ini yaitu sama dengan di login Dikti HR Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengakses Dikti HR sehingga nanti untuk di SKP tidak mengalami kesulitan untuk login ya. Silahkan login. Baik, ini tampilannya ESKP tahun ini dan tahun lalu tidak jauh berbeda. Di sini ada beranda, di sebelah kiri yaitu ada beranda, kemudian data pegawai, SKP, log harian, penilaian staf, kemudian bantuan, pemberitahuan, dan sampai dengan logout. Nah, di sini dipakai Ibu untuk cek dulu data kepegawaian kita. Data kepegawaian kita. Oke, dicek terlebih dahulu data kepegawaian kita, apakah sudah sesuai dengan data kepegawaian kita dari NIP, nama, NIP, tempat tanggal lahir, pangkat, golongan, dan jabatan. Nah, jika nanti tidak sesuai, bisa diperbaharui data kepegawaiannya di pojok kanan atas. Namun, jika tidak berhasil, nanti bisa ada layanan helpdesk dari kepegawaian, bisa diisi sehingga nanti kami bisa membantu untuk mensinkronisasi data kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Oke, jika sudah sesuai di sini, kita langsung melihat PPK kita, pejabat penilai kinerja. Oke, kita dicek di sini Bapak Ibu. Untuk pejabat penilai kinerja, yaitu karena kita di BKKU, kita yaitu di bawah Ibu Ida Ropaida selaku Kepala Biro Keuangan Kepegawaian dan MA. Nah, PPK di sini yaitu pejabat penilai kinerja yang memiliki jabatan struktural yang definitif. Kemudian untuk atasan pejabat penilai, atasannya yaitu atasan dari pejabat penilai kinerja kita. Nah, untuk atasan langsung itu tetap memberikan matriks penugasan, tapi dia tidak ada yang beberapa yang tidak memiliki kewenangan untuk penandatanganan pejabat penilai kinerja. Oke, kemudian langsung kita dalam pembuatan SKP. Oke, kita ke rencana SKP. Baik, di sini Bapak Ibu ada hasil kerja. Kita buat karena kita menggunakan metode cascading, yaitu cascading itu hasil dari matriks penugasan dari pimpinan. Kita klik tambah. Oke, kita pastikan Bapak Ibu untuk pejabat penilai kinerja ataupun pimpinan harus dipastikan kita memiliki perjanjian kinerja yang sesuai dengan Renstra 2024-2029. Kita harus mempelajari terlebih dahulu Renstranya, kita masuk dalam visi misi universitas bagian yang mana. Jika kita sudah paham dengan Renstra kita dan visi misi kita, dan kita bisa menyesuaikan mereka, maka kita bisa menuangkan dalam sasaran kinerja. Karena di sini Ibu Dewi sudah memiliki matriks penugasan yang diberikan oleh Bu Biro, jadi ini adalah perpanjangan dari sasaran kinerja atau indikator kinerja dari Bu Biro, yaitu Bu Ida Ropaida. Kita klik di sini hasil kerja yang diintervensi Bapak Ibu. Nah, Bu Biro, Bu Ida Ropaida telah memberikan intervensi metrik penugasan kepada Ibu Dewi sejumlah berapa item itu? 6 item penugasan, yang mana di sini yaitu tugas dari tim organisasi dan kepegawaian. Contoh kita coba yang di dosen memiliki sertifikat kompetensi. Oke. Kenapa Bu Biro bisa menugaskan hasil metrik penugasannya seperti dosen memiliki sertifikat kompetensi, terus kemudian dosen bergelar S3, terus kemudian tendik dengan S3, berpendidikan S3 dan S2 itu karena didasarkan dari Renstra 2024 dan 2029 hingga 2029, sehingga kita bisa menilai target Renstra itu capaiannya seperti apa. Nah, ini salah satunya yaitu dosen yang memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh Dukika. Nah, kita ketik hasil kerjanya. Hasil kerjanya apa di situ?
Nah, hasil kerjanya yaitu eh, meningkatnya dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh Dudika. Meningkatnya jumlah dosen bisa. Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui oleh Dudika. Oke, kemudian kita ke indikator. Nah, indikator kalau misalnya ketua tim, dia mempunyai target indikatornya. Target indikatornya dari mana? Dapat dari Renstra, kemudian diturunkan dengan PKWR, dan kemudian diturunkan lagi kepada PK Budiro. Nah, kita bisa lihat tuh di Renstra 2024 di 2029. Nah, untuk target yang dimiliki sertifikat kompetensinya berapa? Di sini yaitu sejumlah 562 dosen. Jadi kita tulis di situ indikatornya. Indikatornya itu target yang harus dicapai sebanyak 562 dosen. Nah, ini target capaian. Terus kemudian ada lagi dua. Apa target koma kompetensi sertifikat kompetensi internasional misalnya. Baik, kita sudah muncul Bapak Ibu. Kita sudah menghasilkan satu sasaran indikator kerja untuk tim kita yang dihasilkan dari PSKD. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya kinerja tapi di luar dari hasil penugasan yang sudah diberikan oleh kepala biro? Kita bisa langsung ke non PSKD, yaitu plus sebelah kanan. Di plus sebelah kanan itu tambahan utama SKD. Nah, di sini kita bisa merangkai kegiatan kita apa di luar dari SKD itu. Misalnya hasil kerjanya misalnya kita meningkatnya jumlah dosen, misalnya meningkatnya jumlah dosen yang memiliki gelar S3. Dosen yang memiliki gelar S3. Oke, kemudian penugasan dari mana? Penugasan kita yaitu dari kepala biro. Indikator yang dimiliki, misalnya kita target tahun 2025 apa? Hingga tahun 2025 apa? Nah, target yang dimiliki yaitu sebesar 174 orang dosen. Jadi langsung kita uraikan target yang tercapai, dosen yang memiliki gelar S3 sebanyak 174 orang. Simpan.
Jadi Bapak Ibu, di sini atasan langsung dia memiliki kewenangan untuk menurunkan matriks penugasannya kepada tim bawahnya. Sehingga untuk yang cascading maupun yang non cascading, dia bisa untuk memberikan matriks penugasan kepada bawahan, kepada tim kerja di bawahnya. Nah Bapak Ibu, kita sudah menghasilkan 2 indikator sesuai kinerja. Kita langsung menuju ke bawah. Bapak Ibu jika memiliki tugas tambahan, misalnya kepala prodi untuk yang dosen atau kepala atau jurusan, itu bisa menambahkan kegiatan sesuai kinerjanya di situ. Atau yang bagi teman-teman yang memiliki kegiatan workshop, seminar atau sertifikat kompetensi lainnya, bisa dimasukkan ke dalam item tambahan. Coba ke poin B tambahan. Nah ini kita hasil kerjanya non cascading, sama dengan hal yang tadi ya Bapak Ibu ya. Langsung dimasuk aja. Tendik yang memiliki sertifikat, misalnya workshop hasil kerjanya, hasil kerjanya yaitu workshop kompetensi teknik tenaga pendidikan misalnya. Penugasan dari kepala BKKU. Indikatornya menyelesaikan jam kerja jam workshop sebanyak 1 atau 17 jam. Atau 2 titik koma menyelesaikan kebutuhan pasangan kerja. Oke, simpan. Nah, Bapak Ibu sudah muncul di sini. Untuk penugasan itu penugasan utama wajib untuk dibuat nanti penugasan ke bawah tim kerjanya. Sedangkan tambahan itu biasanya untuk nilai tambah personal sebagai pegawai. Kemudian setelah menyelesaikan tugas tambahan di poin B, kita menyelesaikannya untuk yang ketiga, yaitu lampiran. Tambahan itu sudah dijelaskan oleh Mas Rengga. Dokumen Surabaya itu bisa berkaitan dengan IT, terus kemudian bisa dengan ATK, kemudian bisa dengan pegawai, terus tambahkan. Kita juga bisa copy paste dari SKP sebelumnya juga bisa, Bapak Ibu sekalian. Oke, misalnya dukungan ATK yang memadai. Kemudian titik koma, dukungan IT dan sarana prasarana yang memadai. Oke, simpan. Kemudian kita sudah melihat lampirannya menuju ke item berikutnya, yaitu skema pertanggungjawaban. Nah, skema pertanggungjawabannya ini juga bisa di copy paste dengan tahun yang lalu. Misalnya apa skemanya?
pelaporan secara berkala kepada pimpinan misalnya. Oke, simpan. Oke, kemudian untuk item terakhir di bawah yaitu tentang konsekuensi. Nah, di sini konsekuensinya jika Bapak Ibu tidak menyelesaikan ataupun sudah menyelesaikan tugas pokok fungsi yang sudah masuk dalam sasaran kinerja. Satu misalnya mendapatkan rekomendasi untuk kompetensi sertifikasi kompetensi misalnya. Satu, mendapatkan rekomendasi mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Itu jika sudah memenuhi ketentuan hasil dari hasil kinerja. Titik koma, mendapatkan konsekuensi berupa hukuman disiplin jika memang tidak sesuai dengan hasil sasaran kinerja misalnya. Baik Bapak Ibu, jika sudah mengisi dari item-item yang ada dalam aplikasi, maka nanti di pojok kanan atas akan ada ajukan SKP. Nah, jika tidak ada ajukan SKP di pojok kanan atas, berarti ada item yang belum terselesaikan. Dia ada warning sign warna merah. Oke, bisa diajukan SKP. Oke. Baik. Jika sudah diajukan SKP, nanti kita kan tinggal menunggu bahwa pimpinan atasan kita, PPK kita, melakukan verifikasi apakah disetujui atau tidak SKP kita. Kita buka untuk Bu Biro. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke PPK, Pejabat Penilai Kinerja, untuk melihat apakah SKP kita sudah diverifikasi atau belum. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, kita melihat di sini penilaian staf Bapak Ibu untuk pimpinan ataupun yang PPK yang sudah memiliki kewenangan, itu ada memiliki kewenangan penilaian SKP. Nah, di sini penilaian SKP klik di sini. Nah, bisa lihat nih teman-teman yang mana ataupun timnya yang mana yang sudah membuat ataupun belum
membuat SKP karena mereka sudah dimasukkan dalam tim kerja dari Bu Biro. Oke, kita klik Bu Dewi Asri Ayu. Oke. Kita setujui. Oke, sudah terlihat di situ sudah berwarna biru. Sudah berubah menjadi warna biru. Untuk teman-teman yang berwarna merah berarti diindikasikan bahwa mereka belum mengajukan SKP. Oke, sudah. Kita kembali lagi kepada SKP-nya Bu Dewi. Oke, kita lihat di sini rencana SKP-nya. Rencana SKP-nya kita sudah ada nih. Sudah terlihat rencana SKP kita. Nah, sudah termuncul. Kita bisa mengeprint rencana SKP kita, cetak. Tanggal cetaknya yaitu tanggal 2 Januari 2025. Bandar Lampung 2 Januari 2025. Bandar Lampung, kita tinggal di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, cetak. Teling. Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Nah, hasil SKP ini bisa dicetak langsung dan dimintai pertanggungjawaban tanda tangannya kepada PPK kita dan kepada kita sendiri. Kita yang dulu menandatanganinya Bapak Ibu ya, karena kita mengajukan rencana kepada pimpinan kita. Baru setelah kita tanda tangani, baru kita meminta tanda tangan pejabat penilai kinerjanya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke aplikasi tadi. Baik, karena Bu Dewi adalah atasan langsung dan memiliki kewenangan untuk memberikan matriks penugasan kepada timnya, maka Bu Dewi memberikan matriks penugasan pimpinannya. Klik di SKP matriks penugasan. Oke, nah di matriks penugasan di sini klik dulu yang di atas ini. Oke, nah di situ ada dua item yang sudah kita buat tadi, yang seharusnya nggak 2 item, lebih 7 item yang diberikan matriks penugasan kepada dari Bu Biro kepada kita. Sebagai contohnya saja kita buat 2 dan 1 tambahan. Nah, untuk kegiatan tambahan itu berupa workshop, seminar maupun sertifikasi kompetensi itu tidak usah untuk diberikan matriks penugasan kepada bawah kita tim bawah. Oke, contoh kita meningkatnya jumlah dosen. Oke, klik. Nah, Bu Dewi selaku ketua tim mereka dia pasti paham benar siapa saja yang bisa menyelesaikan indikator ini. Karena kita terbagi menjadi 3 tim di kepegawaian, yaitu kepegawaian tim pendidik atau dosen, kemudian tim kependidikan dan tim organisasi, maka yang untuk meningkatnya jumlah dosen itu pasti untuk tim dosen. Kita tambah cascade-nya di pojok kanan atas. Oke, muncullah nama teman-teman yang ada di bawah tim dari organisasi dan kepegawaian. Contohnya, saya mau memberikan ini matriks penugasan ini kepada kepada Mas Arafat misalnya. Mas Arafat, Doni Okta, Desi Santi misalnya. Kita klik, oke, 3 item tambah cascade. Oke. Kemudian yang kedua, itu 1 dosen, jumlah dosen. Oke, kemudian yang kedua, item indikator yang kedua yang terkait dengan sertifikat tenaga pendidikan. Oke, dosen yang memiliki gelar S3 misalnya. Siapa? Misalnya ada tambahan lagi. Misalnya ada di Iza, Muhammad Rizky, kemudian Ibu Nila. Oke. Nah, baik. Jadi, kepada teman-teman yang memiliki matriks penugasan yang sudah diberikan oleh atasan langsung, berarti itulah tugas kita yang harus kita selesaikan untuk sasaran kinerjanya. Dan boleh juga untuk menambahkan sasaran kinerja lain yang sudah
kita lakukan selama 1 tahun ke depan, yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Contohnya, Iza memiliki tugas ataupun sasaran kinerja berupa meningkatnya jumlah dosen yang memiliki gelar S3. Kemudian Muhammad Rizky Pratama juga memiliki tugas tupoksi untuk meningkatnya jumlah dosen yang memiliki gelar S3. Gitu kan. Sudah paham ya Bapak Ibu yang memiliki kewenangan untuk memberikan matriks penugasan kepada tim bawahnya. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk evaluasi Bapak Ibu sekalian, untuk evaluasi bagi tenaga, bagi teman-teman yang ada di jabatan fungsional, itu dia memiliki kelebihan pekerjaan, harus lebih pekerjaannya, yaitu ada di log harian terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus mengisi log harian? Karena kita harus memenuhi untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk memenuhi angka pemenuhan angka kredit. Oke, contoh misalnya di Januari. Misalnya di Januari kita memiliki tugas nih, karena kita ada sasaran kita yaitu untuk meningkatnya jumlah dosen yang memiliki pendidikan S3. Nah, ternyata di Januari itu ada teman-teman dosen, tenaga dosen yang bertambah, udah sekolah gitu, keluar ijazahnya dan sudah diverifikasi oleh kementerian sehingga sudah PG gitu kan. Nah, itu tanggal berapa? Misalnya tanggal 17 misalnya. Tanggal 17 dia punya sertifikasinya, udah muncul nih sertifikat ijazah S3-nya misalnya. Diklik untuk tanggal 17. Oke. Tanggal 17 sesuainya di situ. Oke, klik tambah. Oke, maka muncul nama aktivitasnya. Contoh, aktivitas 1, nama aktivitasnya misalnya bertambahnya dosen yang memiliki gelar S3. Deskripsinya bahwa dosen telah menyelesaikan tugas belajar. Dosen telah menyelesaikan tugas belajar dan sudah mendapatkan verifikasi pencantuman gelar. Silakan di SKP itu muncul. Nanti ada diklik di SKP, dia akan muncul nih kegiatan yang mana. Pokok kegiatan sasaran kinerja yang sudah kita buat di rencana kegiatan awal tadi kan, yaitu target mencapai sebanyak yang target meningkatnya jumlah dosen S3 di bawah berarti. Oke, itu kita target kita hingga di 2025 itu 174 orang. Oke, misalnya. Ternyata di Januari itu kita hanya baru menambah 10 orang misalnya. Outputnya 10 orang. 10. Di bawahnya dosen. Nah, kemudian link tautan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki link tautan bisa langsung di copy paste ke link tautannya. Tapi jika tidak memiliki link tautan bisa di skip. Oke, simpan. Oke. Nah, ini baru di bulan pertama teman-teman. Kemudian karena kita triwulanan misalnya, kita langsung loncat di bulan April misalnya ya. Kita log harian ini harusnya memang setiap hari kita harus menyelesaikan log harian ini. Cuma sebagai dasar untuk membayar remunerasi, hanya saja kita di Unila ini belum didasarkan pembayarannya melalui SKP. Jadi kita ingat-ingat aja nih tanggal-tanggal berapa saja yang sudah kita lakukan sasaran kinerja kita. Nah, oke, di bulan April misalnya kita sudah menyelesaikan sasaran kinerja yang mana? Sama seperti tadi. Contohnya tanggal berapa? 10 misalnya ya. 10. Nah, kita mendapatkan sertifikat nih dosen yang sudah mendapatkan sertifikat Dudi misalnya. Jadi nama aktivitasnya yaitu apa ya? Aktivitasnya yaitu jumlah dosen
yang telah menerima sertifikat yang sesuai dengan DUDI. Oke, deskripsinya apa? Misalnya sertifikat yang dikeluarkan oleh internasional, kemudian sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga nasional, misalnya. Jika sudah, langsung saja ke SKP. SKP kita ada target yang mana nih? Sasaran kerja yang mana nih yang sudah kita lakukan? Yaitu ada di sertifikat dosen yang memiliki sertifikat sesuai dengan DUDI. Oke, sudah. Kuantitasnya, karena kita ada targetnya yaitu 20 sudah memiliki sertifikat kompetensi. 20 dosen. Oke, jika sudah, kita coba semester aja, satu periode aja ya. Oke, simpan, kemudian kita lihat untuk yang triwulan. SKP triwulan. Setelah kita sudah mengisi log harian, kita harus mengisi SKP triwulanan. Nah, ini dia. Tambah. Oke, karena kita tadi sudah mengisi log harian di triwulan pertama yaitu di bulan Januari, kemudian di triwulan kedua yaitu di bulan April, maka untuk triwulan pertama akan muncul Januari sampai dengan Maret satu sasaran kinerja sudah kita buat, yaitu target yang tercapai dosen yang memiliki gelar S3 sebanyak 174 orang. Oke, tambah. Oke, nah ini merah teman-teman. Kenapa merah? Berarti ini merah itu tugas kita untuk mengisi sasaran kinerja kita berapa. Nah, kita lihat di sini. Isi realisasi. Oke, tadi kita cek nih di log harian tadi kita sudah menghasilkan berapa sertifikat, bukan ijazah yang dimiliki oleh dosen S3. Tadi kalau nggak salah 10 orang ya. Maka kita lihat di sini realisasi itu telah tercapainya dosen yang memiliki tingkat pendidikan S3 sebanyak 10 orang. Oke, sudah realisasinya. Linknya tautannya internasional, teman-teman bisa diisi, bisa enggak. Oke, simpan. Ini teman-teman yang punya jabatan profesional, ini saya rekomendasikan untuk dibuat secara periode triwulan, karena ini akan berkaitan dengan angka kredit teman-teman jika nanti ada peningkatan angka kredit untuk peningkatan untuk salah satu syarat untuk kompetensi di tingkat selanjutnya kita ajukan. Oke, kemudian langsung di logout, kita langsung ke tempatnya Bu Biro ya untuk di validasi. Nah, di sini akan muncul untuk penilaian staf. Kita harus komunikasikan dengan teman-teman sekretaris, pimpinan,
untuk segera memberitahukan kepada atasan kita untuk melakukan verifikasi dan validasi. Oke, no bukan situ. Oke, di situ kan muncul tuh. Nah, muncul kan, maka kita langsung aksinya apa? Kita klik aksinya. Kita pilih di situ. Muncullah untuk teman-teman sekretaris, pimpinan ataupun kepada Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan seperti kajur dan wakil dekan untuk memberikan penilaian, dan inilah bentuk penilaian yang harus dipilih. Misalnya nih umpannya apa nih? Umpan baliknya, pilih predikatnya. Misalnya nih ada 3 unsur, yaitu predikatnya di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Misalnya nih kita 10 dosen, oh bagus banget misalnya kan. Bagus nih, kita di atas ekspektasi misalnya, oke. Nah harus ada notifnya. Misalnya bagus, atau tingkatkan prestasinya, atau misalnya sesuai dengan ekspektasi. Oke. Dan disesuaikan juga untuk yang indikator, itu 2 indikator itu penilaian untuk personal. Disesuaikan aja. Oke, di atas ekspektasi, di atas ekspektasi, oke. Di atas ekspektasi, oke. Oke. Baik. Tulis ya Bapak Ibu, di copy paste. Langsung di situ ada proses umpan balik, kirimkan. Oke, simpan hasilnya. Oke, kita balik kepada dulu. Nah baik Bapak Ibu, tadi sudah mendapatkan umpan balik evaluasi dari atasan kita, yaitu pejabat tenaga kerja. Kita bisa lihat di sini nih. Nah ternyata ada nih di realisasi kita, evaluasi triwulan kita, yaitu berhasil mendapatkan nilai sangat baik, di atas ekspektasi dan sangat baik. Nah keunggulan dari teman-teman jabatan fungsional ini, yaitu mereka langsung bisa mengirimkan ke CISN BKM secara triwulan. Bisa kirim ke CISN BKM. Oke, nah nanti jika sudah diklik di CISN BKM, teman-teman bisa mengecek langsung di MySN. Nah nanti jika memang sudah sesuai, berarti sudah tidak ada yang perlu diperbaiki. Namun jika belum masuk di MySN, bisa langsung dikomunikasikan atau dikoordinasikan kepada kami untuk diinformasikan bahwa kami sudah melakukan evaluasi periode triwulan 1 tapi belum masuk ke SN misalnya. Itu bisa dikomunikasikan ke kami. Oke. Baik Bapak Ibu, itu adalah sebenarnya sama saja untuk yang hasil evaluasi akhir, itu sama saja prosesnya. Nah hanya saja kalau misalnya yang untuk pelaksana dan bukan jabatan fungsional itu tidak perlu untuk melakukan log harian dan pengisian triwulan 1, dan langsung saja ke hasil evaluasi untuk akhir tahun di 2025 di bulan Desember. Nah untuk pengisian rencana SKP ini diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikannya di tanggal 31 Desember 2025. Nah untuk evaluasinya teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikannya paling lambat di tanggal 10 ataupun 15 Januari di 2026. Baik Bapak Ibu, cukup sekian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Saudari T. Hapsari atas pemaparan penggunaan aplikasi ESKP, dimulai dengan pengisian sasaran kinerja pegawai, lalu pengisian evaluasinya telah disampaikan secara lengkap dan detail begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama Bapak Ibu, mungkin kita akan buka 3 kesempatan terlebih dahulu. Buat rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. Insya Allah kita di sini tersedia Bu Koordinator Tim Kerja dan juga Pak PJ begitu yang insya Allah akan membantu menjawab. Oke, untuk yang pertama ada Bu Anizar. Silahkan Ibu Anizar. Iya, terima Mungkin kasih boleh on Mas. cam ya Bu ya. Iya, Ya, silahkan terima Ibu. kasih Mas. Ya, saya tadi coba terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah coba buka untuk membuka di THR, tapi nggak bisa. Apa karena kemarin itu terjadi perubahan NIP itu ya Mas ya? Oke, pertanyaannya itu Bu, Iya, dan ada tidak lagi? bisa buka SKP-nya juga gitu jadi. Oke, siap, Ya, terima siap. kasih. Oke, terima kasih Bu Anizar. Untuk pertanyaannya berarti permasalahan karena tidak bisa akses ke Dikti HR begitu ya Bu ya? Iya, benar. Ah, Tapi ah. memang kemarin Nanti itu akan saya kita, sempat ya, perubahan NIP. Kemarin itu sempat terjadi perubahan NIP itu, perubahan NIP. Jadi NIP saya yang salah, ya, yang oke, lama salah, terus diajukan perubahan gitu. Apa itu ada pengaruhnya? iya. Ada pengaruh ya Pak Bu ya? Iya benar, siap. Nanti Ya, akan kami bantu untuk riset passwordnya begitu ya Bapak Ibu ya. Bu Anizar nanti kita bantu untuk eh, riset. Nanti Ibu juga coba login menggunakan NIP yang baru Ibu dengan menggunakan eh, password yang default begitu ya Bu ya. oh gitu. Ya, Bintang D saya. besar data titik 12345. Dicoba ya Bu. Ya, siap. Terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya ada Pak Sahidin. Silahkan kepada Pak Sahidin. Baik, terima kasih. Eh, Silahkan Pak. Bu, ada apa yang saya tanyakan. Yang pertama, apakah rektor, kemudian warek satu itu sudah mengisi SKP gitu? Karena kita dikejar untuk selesai tanggal 31. Kalau atasan belum mengisi, ya di bawah nggak akan ada yang bisa mengisi gitu. Dan di forum ini saya lihat pimpinan yang hadir saya lihat, gitu kan. Termasuk dekan pun tidak ada yang hadir gitu. Jadi kemungkinan besar pengumpulan tetap 31 itu agak ragu yang bisa diselesaikan gitu. Sebenarnya itu aja, karena yang jadi masalah betul kalau atasan belum mengisi gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sahidin. Kita akan tampung dulu ya Pak ya. Mungkin kita lanjut ke Pak Ali. Silakan Pak Ali. Suaranya belum terdengar Pak, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar Pak? Ini Mas Rengga cuma mau tanya terkait dengan cascading untuk pending. Itu kan kalau kita di cascading dari WF1, maka pending-pending ini nanti nggak dapat PK di bawahnya gitu loh. Nggak dapat cascading karena isi cascadingnya dekan itu cascading dosen semua gitu. Apakah kalau bisa, kalau enggak dekan itu cascadingnya langsung dari rektor. Jadi pendik fakultas itu bisa dapat penugasan langsung dari cascadingnya dekan ke kabak gitu. Kalau dia dibuat di WF1 kayak tahun kemarin tuh nggak ketemu sama sekali.
akhirnya dibuat non cascading gitu loh. Itu aja. Siap, terima kasih Pak Ali atas pertanyaan yang kedua. Untuk selanjutnya ada Pak Rahmat Pranoto dari LP MPP begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya, Pak Rega. Harapan saya sih ini kan ya, ESKP ini kan sebelumnya kita kan sudah pernah ngisi ya. Yang lalu kan waktu kita masih di Kementerian Kemdikbud, kita sudah mengisi dan saya kira template itu sama persis. Setelah saya lihat yang baru ini, kalau saya boleh usul, bisa nggak yang sudah diisi itu kayak kami itu yang sudah ngisi datanya integrasi gitu. Enggak, kayak yang sudah ngisi itu nggak perlu lagi dari awal ngisi. Memang dari Januari itu sampai Desember ini, kita sudah ngisi input per hari kegiatan. Harapannya itu aja. Setelah saya lihat buka-buka yang di SKP yang Dikti ini, sepertinya sama persis gitu. Kalau bisa, ya harapannya kan biar nggak lembur lagi ngisi. Bayangin satu dari Januari sampai Desember. Sementara kita juga sudah punya kata itu di SKP yang versi yang sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini ada 3 pertanyaan begitu. Yang pertama dari Pak Sahidin, yang kedua dari Pak Ali, dan yang ketiga dari Pak Pranoto. Terkait dengan yang pertama, pertanyaan untuk pengisian SKP dari para pimpinan gitu ya, dari Pak Sahidin, karena memang kita dikejar waktu. Apakah bisa kita menyelesaikan sampai akhir tahun gitu, apabila memang untuk pimpinan sendiri mungkin belum mengisi dan ini memang menjadi kendala yang cukup masif begitu. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Ali.